barokah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan surat Al-Fatihah kita sertakan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasakan betapa sempurnanya Allah memberikan nikmat kepada kita dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini makhluk yang senantiasa mensyukuri nikmatnya dan sabar atas musibah ujian yang diberikan kepada kita masing-masing. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kesempurnaan kita dalam mensyukuri nikmat hidup, ya tentunya kita juga harus ikhtiar untuk menambah ilmu. Jadi setelahnya hidup kita tambah ilmu, setelah tambah ilmu kita tambah amal, setelah tambah amal insya Allah dijamin akan tambah rezeki. Orang yang amalnya banyak dan pakai ilmu, rezekinya insya Allah makin lancar. Tidak akan ada kesulitan sedikit pun. Dan dalam kehidupannya insya Allah akan tenang, ya, berkeluarga, punya pasangan hidup, punya istri, punya suami, baik yang istrinya lebih dari satu ataupun yang hanya satu. Model-model begini kan hanya satu istrinya, ya. Tingali dari bawa istrinya kemana-mana. Ini punya kalau yang lebih dari satu mah biasanya hese mawa. Nah, punya di akodna berat. Tapi ayah nu diabring-abring Bu. 1, 2, 3, 4. Boleh nggak Bu Adam? Boleh. Ya alhamdulillah. Lamun payu jeung lamun wani. Nah, gitu. Saya harus selalu sampaikan ini Bapak Ibu. Karena apa? Sekarang itu banyak orang yang membawa masalah itu setelahnya dia suaminya menambah itu mawa ke suami orang lain, termasuk ke saya Bu, ya. Ada yang suka nama pau kunaon ai salaki abdi kawin deui cete keranya we atuh ka salakina tong nanya ka saya, gitu Bapak Ibunya. Untung Bu Edi mah nanya gitu Bu, ya. Alhamdulillah. Setelah punya pasangan, punya anak, punya keturunan, dan kita insya Allah mendapat keberkahan dari komunitas, dari lingkungan, dari silaturahim, dimanapun, kapanpun kita berada, kita berasa bahagia dan nikmatnya untuk tetap istiqamah. Dan kita bertekad dimanapun kita berada untuk tetap berjamaah membaca ayat-ayat Al-Quran. Berjamaah bisa ngariung seperti di sini di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia, ya. Dunia Bu, bukan alam barjah Bu, ya. Kemudian yang di dunia maya sana alhamdulillah berbahagia Teh Yulianingsi dari Sukaraja Tasikmalaya di wewengkon Padung Kadongdong, ya, Tasik Selatan. Kemudian berikutnya ada Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, Kota Bandung. Mudah-mudahan tidak terkena imbas banjirnya, ya. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama kru dan keluarga besar radio. Kemudian ada Teh Omi. Nah, ini Teh Omi dari mana ini? Tidak ada alamatnya di mana. Kemudian Teh dari Cenonon. Nah, Cenonon di mana buminya, ya? Alhamdulillah. Pasti orang Jawa Cenonon punya dalam orang Sunda mah Nanan. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian dari Cirebon Kasepuhan ada hadir Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga. Dari Kota Bandung ada Bu Eliana Wati. Kalau ini rumahnya tahu saya, ya, di sekitar situ, ya, masih di dekat-dekat dari sini.
Kemudian ada Kang Ahmad Widyadi dari Kota Bandung juga di dekat Masjid Al Jabbar. Masya Allah, tabarakallah, pagi ini banyak yang bisa bergabung dan insya Allah kita juga dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Dan pagi hari ini kita tekankan kodok sakunya masing-masing untuk nambah perbendaharaan wakaf kita, sedekah jariah kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang yang sudah kita tumpuk-tumpuk di bawah meja, di bawah sekarang untuk dijadikan bagian dari silaturahim kita. Alhamdulillah ya, di yang berwakaf sampai dengan hari ini sudah lebih dari untuk cukup 100 buah meja, bahkan lebih Bu ya. Cuman untuk tukangnya belum kebayar. Nah, gitu ya. Jadi udah tapi belum Pak Dede ya. Tapi yang pasti hutangnya jelas dan yang akan bayarnya insya Allah jelas juga ya. Alhamdulillah. Kenapa? Insya Allah muslimin muslimah tak akan menyia-nyiakan kesempatan ketika ada kesempatan diminta ataupun tidak diminta dalam keadaan senang atau keadaan susah. Sirrau wa alaniyah. Ya, yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah kalau ingin disebut sebagai orang baik, nah ulah poho gancang tobat, nah, kemudian dia takut kepada Allah, kemudian dia senang berbagi, mengendalikan emosi, ya, mengendalikan emosi, tergampang kesulut ambek, sumbu pendek, kemudian juga memaafkan orang lain dan bibirnya selalu beristighfar ketika berbuat salah dan membasahi bibirnya dengan memuji Allah, mensucikan Allah. Dan itulah yang akan mendapatkan pahala yang besar dari amalan yang benar insya Allah. Pagi hari ini bahagia kita adalah kita akan menambah amal kita untuk membuka kesempatan memperoleh cahaya di kala tidak ada cahaya yang menerangi, yaitu ketika di alam kubur dan ketika di hari kiamat. Nah, apa cahaya itu? Itulah yang akan kita baca kitab suci Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar dimulai dari membaca, terbata-bata ataupun lancar, sudah masih biasa sampai jadi qari-qari'ah, kemudian memahami dari mulai pemahaman ayat-ayat pendek sampai ayat panjang, sampai yang terpanjang, kemudian mengamalkan dari amalan-amalan kecil sampai amalan besar yang namanya jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kemudian berikutnya adalah menikmati amalan itu. Jadi jangan lupa amal itu harus sampai dengan nikmat. Dan amal yang paling nikmat di dunia apa, Bu? Nikah. Ini apa? Bu Adang menikah. Ya, insya Allah tidak diragukan lagi. Makanya Pak Dede mah sampai berkali-kali nikahnya Bu, karena nikmatnya Pak Dedenya. Alhamdulillah. Pak Teguh jeung Pak Tatang mah hayangeun, tapi da sieun ku istrina bunya. Komo bau. Langsung ibu mah protes. Bau moge. Sieun Bu istri, sieun naon? Sieun teu dibere nafas. Ya alhamdulillah. Bios atuh Pak teu dibere dahar ku istri ge abdi tiasa mere dahar. Mungkin mah Bu. Masya Allah. Baik Bu, kita berbahagia, sumringah dalam kalbu kita ada Allah. Kemudian kita juga ingin membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah, dan kita tekankan Islam tetap jadi agama kita. Apapun yang terjadi, godaannya, paksaannya, ataupun iming-iming apapun, Islam adalah agamaku. Dan kita tekankan untuk meniru sekecil apapun perbuatan Rasulullah yang kita mampu menirunya. Ya, insya Allah. Tekankan dari dalam kalbu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu alaihi wasallam rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sing tarik Bu nyebut rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Da urang teh ngarasa bodoh lamun teu dipinterkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tong ngerasa pinter, apalagi ngerasa
minder, pinter jeung minder ge ulah Bu, ngarasa bodoh ge ulah di depan manusia mah kudu DP urang usahakeun. Kalau bertemu dengan yang lebih tinggi kita belajar, bertemu dengan sesama kita saling mengasah, bertemu dengan yang lebih rendah dari kita dalam kemampuan kita mengasihi, asuh, asah, asih. Ya, Bu ya. Ya, supaya apa? Suruh tingkatkan derajat. Derajat kita meningkat satu ayat demi satu ayat. Karena kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, derajat manusia di sisi Allah nanti di hari kiamat di dalam surganya bergantung kepada seberapa banyak firman Allah yang diamalkan di dunia. Ya, jadi nu ngamalkeun dengan saayat beda jeung anu 3 ayat 4 ayat. Ya, ibu-ibu kan hafal 30 juz beda dengan saya yang hanya hafal 1 juz. Umpamanya gitu Bu ya. Nah, hari dibalik mana nanti ibu langsung merasa itu kan nggak enak Bu ya. Baik, pagi hari ini kita lanjutkan. Nah, alhamdulillah bergabung juga Ibu Irin Apriani dari Cirebon Kanoman ya. Dan ada Ibu Astuti Suryani, Masya Allah ini senior saya Bu ya. Bu Astuti, selamat bergabung Bu bersama keluarga ya, alhamdulillah. Dan mari kita sama-sama baca pagi hari ini surat ke-50 ya. Ingat Bapak Ibu, ketika membaca Al-Qur'an harus tekankan dalam diri kita dalam keadaan berbahagia ya. Karena kalau orang bahagia dengan yang enggak bahagia beda Bu. Nyana Qur'an teh nu bahagia jeung nu teu bahagia beda Bu. Nimpen Qur'annya yang bahagia dengan yang enggak bahagia beda. Baca Qur'annya yang bahagia dengan yang enggak bahagia beda. Nu murukusunu, wah naon artinya murukusunu Bu? Nu monyong beda jeung anu dareh deh anu someah anu marahmai. Jadi baca Quran mah kudu marahmai Bu. Ya, insya Allah sih rarai-rarai ibu-ibu bapak-bapak di sini marahmai ibunya meskipun tidak terlihat di kamera tapi insya Allah. Baik Bapak Ibu ya. Apakah saya termasuk yang marahmai Bapak Ibu? Mari tidak mau jawab. Kalau tidak mau jawab berarti mengaku Bu ya. Nah, kalau saya kalau yang protes biasanya sekarang tidak mau mengakui. Baik, pagi hari ini yang kita baca surat Qaf. Lain Qopsiyah punya ima Qaf. Nah, surat Qaf. Lain Qaf surat bagi punya ima Qaf. Surat Qaf yang akan kita baca dimulai di ayat ke-16. Ingat Bu, kita dalam keadaan bahagia, tetap istiqamah dan kita selalu berjamaah. Alhamdulillah sudah bergabung juga Kang Dudung ya di Perumahan Taruna Parahyangan. Nah, di sebelah situ, Simpai Asih ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita baca mulai ayat ke-16 surat ke-50. Dimulai dengan kalimat walaqad khalaqnal insan. Bagi Bapak Ibu yang berkenan silakan dibuka mute-nya supaya bisa terdengar suaranya satu dengan yang lain. Jangan takut salah, jangan takut keliru karena salah pun baca Al-Qur'an mendapat pahala. Ya, insya Allah. Pahala bagi orang lain untuk memberikan masukan, meskipun mungkin tidak langsung saat itu juga, bisa jadi nanti di lain kesempatan, bergantung situasi kondisinya. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تعتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Pengennya sih tambahkan terus Bu ya, lagi nikmat-nikmatnya. Tapi kan kita perlu mengatur juga karena kita ingin di samping membaca, kita juga ingin mendapat pemahaman. Dan untuk mendapat pemahaman, tentunya kita manfaatkan kesempatan untuk membaca terjemah dan tafsir dari kitab Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pagi hari ini kita bersyukur sudah membaca dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan kita yang baiknya dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita dalam bacaan yang sudah kita baca seandainya ada kesalahan dan kekeliruan dalam membaca dan rasa-rasanya banyak Ibu ya kesalahan dan kekeliruan dalam membaca. Tetapi jangan khawatir, yang masih terbata-bata dapat satu pahala, yang sudah lancar dapat yang terbata-bata dapat dua pahala, yang sudah lancar dapat lebih banyak lagi, bukan satu pahala Bu, lebih banyak lagi. Karena kalau gitu mending terbata-bata aja, enggak Bu, mending tersemen-semen ya Bu ya. Baik, pagi hari ini kita berbahagia 20 ayat sudah kita baca. Dan mari kita telaah apa isi dari yang sudah kita baca ini dari mulai ayat ke-16 surat Qaf. Kita mulai baca. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau Bapak lagi ngambek, Ibu lagi ngambek itu katingali ku Allah. Nya surah Allah teh etasi ngambek wae. Emang masalah sih teh kan gitunya lamun Allahna urang Bandung, ya punya. Ya. Jadi kita perlu paham bahwa Allah Maha mengetahui bahkan getar hati kita. Jadi Bapak Ibu kalau bergetar hatinya ayah kahayang daripada ngegeremet di jero minta ya Allah loba dosa sebutkan aja minta diampuni. Ya. Tapi lamun ayah kahayang ya Allah hayang hiber ngawang-ngawang sebutkan aja Bu. Mudah-mudahan ngimpi hiber gitu Bu ya.
Insya Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kisah-kisah para Nabi dan Rasul, umumnya para Nabi dan Rasul bermimpi. Mimpinya yang indah. Ya, saya memperhatikan riwayat kisah tentang Nabi yang paling ganteng menurut versi kegantengan siapa Bu? Nabi Yusuf. Konon kabarnya memimpikan seseorang dalam mimpinya berkali-kali. Padahal di sebelahnya ada istrinya. Mimpi perempuan. Padahal di sebelah ada istrinya. Dan siapa yang dimimpikan? Tidak tahu. Bukan Julaiho. Tapi yang jelas dalam mimpinya itu Nini, Bu. Gespeot, tapi kudungnya teka tinggal, wajahnya teka tinggal dari tutupan. Cuman bilang, ucup, tulungan abdi, ucup, tulungan abdi, gitu punya. Hah? Ngakulah ibu-ibu yang suka mimpi-mimpi, mimpi-mimpiin suami orang Bu ya. Karena suami sendiri mah di sebelah ngapain dimimpikan Bu ya. Komo laki-laki mah ya harus biasa. Tapi itu jangan merupakan sesuatu yang aib. Justru ketika beliau bermimpi itu diceritakan kepada istrinya. Ya, jadi Pak Dede lamun mimpi itu ceritakan kepada istrinya. Saya mimpi keleles, dileles ada kadung ora. Kan gitu ya. Istri mah lamun nyebut kadung ora ge siga nyebut kanu ora sabab telinganya lagi ngambek. Ya, makanya ibu bapak kalau lagi ngambek jangan dengar-dengar sesuatu. Kenapa? Makin panas, ya. Ini lagi musim Bu, parpol lagi pada ngambek Bu ya. Kan antepnya orang melalajo lah. Paling ke 5 tahun deui orang dibariskeun diberi sembako jeung kikitir ya. Untuk dapat sarung dan sajadah. Jadi di sini dikasihkan di ayat ke-16 ditandain Bapak Ibu ya, ayat ke-16 surat Qaf ini. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Makanya Bapak Ibu kita suka jangan suka waswis, jangan suka gegerenceman, jangan suka bisik, baik bisik tetangga atau bisik siapapun ya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan seorang duduk di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan ada malaikat, sebelah kiri ada malaikat. Kadang-kadang kita mah yang dipanggil kan malaikat. Si setan yang dipanggil punya, si jurik yang dipanggil. Padahal kenal pun enggak, Bu ya. Asal gitu Bu. Oh, nah, usah adengnya di dia soal gitu ya. Jadi di kiri kanan kita itu ada malaikat, Raqib di sebelah kanan, Atid di sebelah kiri. Raqib gawenya secepat kilat karena disuruhnya dekat terus, sedangkan Atid disuruhnya lambat-lambat. Atid mencatat yang jelek-jelek. Baru niat nggak usah dicatat. Tapi kalau Raqib karena sangat dekat, akrab, qorib, ya, Atid itu jauh, Raqib itu dekat. Nah, maka baru gerentas niat aja, cek pada DT, hayang mere, ya, ke masjid, langsung dicatat. Ya, langsung dicatat kakak niat, makanya sing loba niat nah Bapak Ibu ya, supaya banyak catatan malaikat raqib. Ya. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Bapak Ibu saya mau nanya, malaikat raqib dan atid tahu nggak ketika datang malaikat Israil? Tahu dari mana Bapak Ibu? Tidak tahu, ya. Mereka itu tidak pernah usil urusan orang lain, beda aja orang. Jadi malaikat Israil mau nyabut nyawanya Raqib jeung Atid teh nyahoeun, tiba-tiba pae we tadi cabut ku Israil. Cek Atid teh nah Atid teh bergetar lagi, cek Atid nah gini tingin kagorengan deui, tutup we bukunya Bu. Kenapa? Sudah tidak ada yang dicatat lagi. Jadi pensiunnya Raqib dan Atid ketika manusia itu mati, itu Bapak Ibu. Mulai gawenya malaikat Israil kapan? Ya sekali, Bu Harita, tidak berkali-kali. Ibu kapan mau bertemu malaikat Israil? Ada yang mau duluan silahkan. Saya tidak tahu kapan, ya. Yang pasti ketika kita meninggal, minta tawabbana muslimin, minta dalam keadaan meninggal dalam keadaan muslim. Itulah yang kamu selalu lari darinya. Jadi selalu menghindar tuh dari yang datangnya sakaratul maut. Apa ciri Bapak Ibu selalu menghindar dari datang sakaratul maut? Baru pilek sedikit aja nyari obat.
Nah, baru nyeri cangkeng segala diomongkan punya itu tuh tidak ingin dekat malaikat maut. Padahal begitu nyeri cangkeng, ya Allah, kalau seandainya nyeri cangkeng menjadikan malaikat maut datang, maka aku ridho nyeri cangkeng ini menjadi penyebab. Selesai punya. Insya Allah panjang umur begitu punya. Tapi kalau yang ya insya Allah sebelum matinya juga kadang sudah menyusahkan orang lain. Naudzubillah. Jadi kudu kumaha tenang we hirup mah. Segala sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Bapak Ibu yang tidak perlu kita pikirkan, tetapi itu harus menjadi kesadaran dasar. Yang pertama, rezeki itu tidak akan tertukar, nggak usah dipikirin, pasti. Ya, Allah tidak akan tertukar. Yang kedua, ya, apa Bu? Ya udah. Yang pertama, rezeki itu pasti. Yang kedua, ibadah tidak bisa diwakilkan. Yang ketiga, kematian itu tidak bisa diundur atau dipercepat. Yang keempat, Allah selalu melihat kita. Jangan lupa tuh Bu ngaji itu punya. Ya mah minangkan lupa daripada ingetna. Tapi alhamdulillah buat saya bisa menerangkan dan bisa ketawa lagi Bu ya. Paling tidak ketawa bersama-sama. Yang empat itu sejak awal pengajian 5 tahun yang lalu di masjid ini sudah saya sampaikan. 4 hal yang tidak boleh dipikirin karena itu udah pasti. Yang pertama rezeki tidak akan tertukar. Yang kedua adalah ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Yang ketiga, mati yang tidak bisa diundur atau dipercepat. Dan yang kelima, Allah selalu mengatur kita. Jadi Allah yang mengatur, terus ngapain kita ikut-ikutan ngatur? Nah, ikuti aja yang maha mengatur. Langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikuti aja perintah Allah, ikuti juga yang dilarangnya, hindari yang dilarangnya, ikuti contoh teladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sederhana itu hidup itu. Tapi nama orang jadi lalieur kieu. Terus Bu, sering galau. Jadi kacau balau terus gelo. Tidak sedikit yang gelo. Betul piknik, mana tadi diajak, ngamuk cari alasan. Udah nggak diabdi tadi diajak. Jangan banyak tuh batur iya punya. Terus Bu, jadi urusan apa Ibu ya? Saya mah suka pengen ketawa kalau dengar kelakuan diri itu ya. Kelakuan diri ya, bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, insya Allah itu beda. Dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengannya seorang malaikat pengiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Jadi nanti akan didatangkan ketika sudah mati itu adalah malaikat yang mengiringi. Siapa yang mengiringi tadi? Yang rokib. Kemudian siapa yang menyaksi? Hati. Saksi, kalau saksi bagi perbuatan baik atau buruk? Bisa buruk, bisa baik, tetapi lebih penekanan di sini yang dipanggil untuk menjadi saksi itu adalah di pengadilan. Bener nggak Pak Dede itu sholat? Mohon Pak sholat, tapi mana nama mikiran meja gitu kan, can anggis-anggis, kan gitu Bu ya. Bener nggak Bu Edi itu sholatnya, tapi harta mah mikiran itu menu nuker isukan naon gitu Bu ya. Ya gitu Bu ya. Mau pikir apa Bu besok Bu? Baik, kita lanjutkan ke ayat 23. Ya, ayat 23. Sabar Bu, sabar. Dan yang menyertai berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan kelas kepala. Naudzubillah. Ya. Jadi kan neraka itu bukan disuruh mangga wilujeng karena neraka. Itu Bu, dilemparkan, ditajong. Kira-kira Ibu mau dilemparkan, mau disumangakeun? Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas dan ragu-ragu. Jadi Bapak Ibu, siapa yang dilemparkan neraka? Yang melanggar kebajikan, kemudian melanggar batas lagi ragu-ragu. Melanggar batas itu artinya keterlaluan, keluar dari ketentuan dan ragu-ragu. Kayaknya yang ketiga ini kita memasuknya ini entong sodako, entong kan gitu punya. Ya. Yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah.
maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang menyertainya, berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Jadi mereka itu pasea, Bu, bertengkar antara yang menyesatkan dengan yang tersesat. Kata Allah, dua-duanya masuk neraka. Itu yang tersesat. Tapi ibu-ibu yang gelis-gelis di dia dan bapak-bapak, kakek-kakek di dia mah insya Allah tidak tersesat. Insya Allah. Kita tetap istiqomah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk, ayat ke-30. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Jadi Jahannam ditanya, bukan berarti Allah tidak tahu, tapi untuk membuktikan kepada kita bahwa Jahannam itu ngomong. Ngomongnya apa? Masih adakah tambahan? Jadi Jahannam itu, Bu, siga bapak jeung ibu, lamun diberi rezeki, ayak ini, ayak ini, ayak ini. Kayak Tetris yang suka dimainin anak-anak tuh kan, apa namanya? Mainannya out gitu, rakus Bu ya. Saya tetap Bu, gitu Bu ya. Jadi Jahannam itu ketika ditanya sama Allah masih bisa masuk, ka dia kan deui, asupkeun ka dia, dedetkeun kabeh kan gitu Bu ya. Jadi neraka Jahannam itu sangat rakus. Jadi lamun ayeuna di dunia ada orang yang rakus, berarti dia itu manusia Bu, bukan Jahannam ya. Ibu sok goreng sangka yang rakus ya, tetap aja manusia ya. Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Nah, jadi didekatkan surga. Ibu merasa didekati surga sekarang? Aduh, berarti atuh menteri didekati surga, didekati naon, Bu? Nah, jangan, Bu ya. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu pada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturan Allah, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak terlihat olehnya